Baik Bapak Ibu, kita lanjut di sesi pagi hari ini. Sudah hadir di hadapan kita untuk menjadi partner diskusi kita. Nanti kita bisa mendapatkan informasi dan juga inspirasi tentunya, terutama bagi Bapak Ibu di Sunprog Anggaran, di Sunprog Anggaran. Nah, di hadapan kita sudah hadir narasumber yang akan berbagi informasi terkait perencanaan daerah, terutama perencanaan keuangan daerah juga, yang nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Beliau adalah Ibu Niketut Sri Wahyuni dari Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, fasilitasi evaluasi kabupaten kota dari BPKAD Provinsi Bali. Selamat datang Bu Sri, Bu Kabid di acara BPMP Provinsi Bali. Kami berupaya untuk selalu melakukan sinergi kolaborasi antara pemerintah pusat melalui UPT Kemendikbud, kami di BPMP dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, terkait dengan perencanaan, apakah kami bisa diberikan informasi bagaimana proyeksi perencanaan 5 tahun ke depan, satu periode pemerintahan ke depan, baik dari perencanaan kegiatan di Renstra kegiatan maupun di perencanaan strategis penganggaran dan alokasi keuangannya. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Secara tahapan untuk perencanaan dan juga penganggaran diawali memang dengan proses penyusunan dokumen perencanaan, baik itu dokumen perencanaan jangka panjang atau RPJP, baik nasional maupun daerah, kemudian ke RPJMD yaitu masa perencanaan 5 tahunan, RPJP 20 tahun, breakdown lagi ke RPJMD 5 tahun, breakdown lagi ke rencana kerja pemerintah daerah, merupakan penjabaran 1 tahun dari RPJM itu sendiri. Pada saat ini memang dengan adanya proses pemilihan, kemudian persiapan pemilu kada, kita di pemerintah pusat maupun daerah sedang mempersiapkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Jadi kita sedang mempersiapkan kajian-kajian, teman-teman kita di Bapeda menyiapkan kajian-kajian rencana kerja, rencana jangka panjang pembangunan daerah. Kemudian nanti akan dipersiapkan setelah pemilihan kepala daerah, baru akan disusun rencana jangka menengah pembangunan daerah, RPJMD. Baru kemudian teman-teman di masing-masing perangkat daerah menyusun rencana strategis atau Renstra. Dinas Pendidikan menyusun Renstra, dinas yang lainnya menyusun Renstra, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunnya kepala daerah. Dari Renstra 5 tahun kemudian akan dijabarkan menjadi rencana-rencana kerja tahunan. Mungkin ini sepintas, sekilas terkait dengan tahapan-tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Nah, saat ini di 2024 masa transisi berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Nike. Jadi kan RPJMD-nya pemimpin kita yang terdahulu kan sampun habis. Sehingga untuk mengisi transisi dari rencana pembangunan daerah menuju ke kepala daerah selanjutnya itu ada namanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, yaitu RPD masa 2024 sampai dengan 2026. Jadi kita sudah punya dokumen gitu yang akan kita jadikan standar acuan kita untuk merencanakan pembangunan daerah kita di 2024, 2025, 2026. Sudah ada. Karena mengingat kalau perencanaan itu untuk tahun rencana 2025 sudah kita rencanakan dari awal tahun ini. Jadi dari awal tahun ini kita sudah menyusun rencana-rencana 2025, mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu menyusun
bahannya adalah renja-renja teman-teman di SKPD, salah satunya di Disdik, untuk menjadi dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahunan 2025. Nah, ini nanti dari sana dulu awalnya. Kemudian nanti setelah menjadi renja, teman-teman mengusulkan, kemudian diberikan alokasi pagu oleh Bapeda. Dari pagu itu kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan subkegiatan. Nanti ini akan kaitannya ke SPM ya, Bapak Ibu. Untuk dalam proses penyusunan APBD, Nike berawalnya dari penyusunan rencana kerja dan anggaran. Jadi di dalam renja teman-teman sudah memilih subkegiatan apa yang harusnya menjadi kewenangannya. Untuk provinsi, Dinas Pendidikan, kewenangan pendidikan provinsi Napi Manten, pendidikan menengah atas, SMK, SLB, dan seterusnya. Kemudian dijabarkan lagi apa yang paling prioritas yang diperlukan, misalkan, yang paling prioritas belanja wajib saya adalah gaji, kemudian belanja wajib yang lain adalah SPM. Kemudian apalagi di kabupaten juga sama, sekolah untuk kewenangan kabupaten yaitu pendidikan dasar, kemudian PAUD apalagi dan seterusnya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu itulah yang diusulkan. Kemudian itu di breakdown menjadi kebutuhan-kebutuhan belanja. Misalkan subkegiatan untuk mendukung SPM pembangunan unit sekolah baru gitu. Kebutuhan belanjanya apa saja itu di breakdown di tahapan anggaran di kami nanti. Di datanya mengalir, begitu teman-teman dari Bapeda mengusulkan renja, di-input ke dalam suatu sistem aplikasi. Setelah ditutupnya proses perencanaan di Bapeda, maka data akan mengalir, tidak lagi menginput ulang. Data mengalir, apapun subkegiatan yang sudah direncanakan, maka data akan mengalir ke tahapan anggaran. Kami akan membuka tahapannya untuk silakan teman-teman menginput rincian belanja-belanjanya. Lanjut kemudian setelah RKA ditetapkan APBD, turunannya adalah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. DPA lah yang nanti menjadi dasar teman-teman untuk melaksanakannya. Sudah menganggarkan rapat untuk membahas persiapan rapat rakor gitu misalkan, sudah ada di DPA dilaksanakan perencanaan-perencanaan dan kemudian belanja-belanjanya. Kemudian seterusnya dilaporkan ke proses akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja. Mungkin ke Pak moderator. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi kalau tidak salah tangkap ya, semua proses perencanaan ini berawal dari OPD dari Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, terutama untuk yang perencanaan di bidang pendidikan. Artinya saat ini jalur kita sudah sesuai on the track, karena kita sudah punya mekanisme perencanaan berbasis data di tingkat pemerintah daerah untuk pendidikan dan juga di tingkat satuan pendidikan. Nah, yang perlu juga kita ketahui Bapak Ibu, dari yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Sri, bahwa setelah dari OPD direncanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program yang menjadi prioritas atau hal yang utama wajib di dinas pendidikan, baru kemudian akan masuk ke Bapeda maupun ke BPKAD untuk ditetapkan anggarannya seperti apa, sudah akan memenuhi kriteria-kriteria penganggaran di dalam perencanaan daerah. Yang selanjutnya ingin kami ketahui, Bu Kabid, apakah ada alokasi khusus untuk alokasi dana yang memang diperuntukkan untuk kegiatan pemenuhan SPM, ya, karena kami mendapatkan informasi dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, ada alokasi dana alokasi umum gitu yang memang diperuntukkan untuk pemenuhan SPM. Nah, bagaimana ketersediaannya di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten? Nah, mungkin kami mohon penjelasannya
Bu Kabid, seperti apa pengalokasian untuk dana yang spesifik atau khusus untuk pemenuhan SPM, terutama di urusan pendidikan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Jadi mungkin yang berawalnya adalah menjelaskan apa sih kebijakan penganggaran pada belanja daerah dalam APBD ya. Jadi ada beberapa kebijakan, 4 poin penting dari sisi penganggaran belanja daerah dalam APBD Bapak Ibu. Yang pertama adalah belanja yang diarahkan. Jadi ada sejumlah belanja-belanja di dalam APBD itu yang diarahkan atau sifatnya earmarking. Itu belanja apa saja? Salah satunya adalah belanja-belanja yang sumbernya adalah dari transfer pusat ke daerah. Contoh salah satunya adalah DAU. DAU adalah merupakan belanja transfer yang diarahkan, DAK juga merupakan salah satunya adalah belanja transfer yang diarahkan. Kaitannya dengan pendidikan untuk belanja yang earmarking atau yang diarahkan adalah DAU bidang pendidikan yang sebagaimana tadi Bapak Moderator sampaikan. Bahwa dari 2023 itu memang di dalam alokasi dana alokasi umum kita itu memang tidak lagi DAU itu bersifat block grant Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu di program pernah mendengar atau mengetahui bahwa DAU itu sifatnya block grant, dapat digunakan untuk apa saja oleh daerah. Ada transfer DAU misalkan untuk gaji, itu sumbernya dari DAU untuk gaji kita semua Niki. Kemudian ada juga digunakan untuk hal-hal yang bebas, block grant. Tetapi mulai tahun 2023 DAU itu sudah bergeser Bapak Ibu. Tidak lagi bersifat block grant. DAU sekarang dipilah penggunaannya. DAU yang ditransfer oleh pusat ke daerah itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memenuhi belanja wajib yang memang harus disediakan setiap tahun, seperti gaji, tunjangan yang melekat, kemudian belanja-belanja umum lainnya yang bebas. Kemudian dipilah lagi menjadi belanja atau alokasi untuk gaji dan tunjangan P3K. Itu sumbernya DAU. Hanya untuk belanja gaji dan tunjangan yang melekat di luar TPP. Itu dari DAU juga. Kemudian ada lagi DAU-nya dipilah menjadi DAU SG atau DAU Specific Grant istilahnya. DAU Specific Grant digunakan untuk hanya 3 bidang, yaitu DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi DAU saat sekarang Niki, salah satu di dalamnya adalah harus digunakan untuk pendidikan. Untuk informasi kami di Provinsi Bali, dan Niki berbeda di tiap-tiap daerah Bapak Ibu ya. Jadi untuk Provinsi Bali, untuk DAU SG, kita di 2023 baru hanya memperoleh DAU SG di bidang kesehatan saja. 2023 itu sebesar 20 miliar dari DAU 1,2 triliun. Ada 20 miliar DAU SG untuk kesehatan 2023. Di 2024 DAU SG kita nih tetap 20, tetapi dipilah bidangnya. Bidang kesehatan yang sebelumnya 2023 20 miliar, dipilah 12 miliar untuk kesehatan, kalau tidak salah Niki, dan 7 miliar untuk pendidikan. Nah 7 miliar inilah yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat. Penggunaannya Niki memang sudah ditentukan, adalah untuk belanja-belanja dalam rangka pemenuhan indikator SPM. Bali memperoleh 7 miliar untuk itu. Di samping itu pendidikan tidak hanya 7 miliar saja Bapak Ibu, jangan lupa di Undang-Undang Pendidikan bahwa alokasi APBD paling sedikit 20%-nya digunakan untuk fungsi pendidikan. Jadi yang 20% maksudnya salah satunya 7 miliar harus masuk ke situ gitu. Ya, sumbernya salah satunya adalah dari DAU. Ini kalau yang dari fungsi pendidikan. Kemudian apalagi sih kebijakan penganggaran belanja daerah selain itu, yaitu belanja untuk urusan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Jadi Bapak Ibu, ketika kami atau di pemerintah daerah menyusun APBD atau sebelumnya adalah menyusun RKPD di perencanaan, maka yang harus paling prioritas yang harus kita penuhi adalah mengalokasikan program kegiatan dan juga anggaran untuk mendukung capaian SPM. Nike adalah minimal. Ada tidak ada anggaran, yang paling utama yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah adalah
anggaran-anggaran belanja untuk pemenuhan indikator SPM. Apa itu? Sudah dipetakan ya. Saat ini kita sudah sangat dimudahkan Bapak Ibu untuk memetakan program kegiatan teman-teman di program, mungkin sebagai bahan informasi atau mungkin sudah mengetahui ya. Jadi untuk dari tahun 2023 kita sudah sangat dimudahkan dengan adanya Permendagri nomor 84 2022 tentang penyusunan APBD 2023 dan juga ada Permendagri 2023 untuk penyusunan APBD 2024, di mana di dalam Permendagri tersebut sudah terpetakan sub-sub kegiatan program yang mendukung capaian SPM di 6 bidang itu, termasuk SPM pendidikan Bapak Ibu. Jadi teman-teman program tinggal memilih ambil mana yang merupakan kewenangannya provinsi, mana SPM pendidikan yang merupakan kewenangannya kabupaten. Silahkan lihat sub kegiatannya mana. Nike yang harus diutamakan, diprioritaskan sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Nike. Mungkin Nike Pak. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Poinnya di sini ternyata DAU itu menjadi potensi untuk kita di pendidikan, ya, termasuk juga OPD-OPD yang lain. Ya. Tapi yang lebih spesifik di sana ada alokasi untuk pemenuhan SPM. Ya, kalau di pemerintah provinsi 7 miliar, 7 miliar kalau tidak salah, itu khusus untuk di SPM, dan itu memperkuat posisi alokasi untuk fungsi pendidikan yang 20%. Artinya ketika Bapak Ibu diberikan alokasi 20%, mungkin belum tergambar untuk SPM ini berapa akan bisa dilakukan pemenuhan alokasinya. Ternyata sudah disiapkan di sana 7 miliar. Artinya. Apakah proporsi ini juga terjadi di kabupaten? Ini proporsi ini juga bagi perencanaan atau alokasi penganggaran di tingkat pemerintah kabupaten. Ya, jadi sama di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, sama perlakuan dari DAU tersebut Pak. Cuma mungkin bidangnya berbeda-beda, karena Nike kan kalau alokasi DAU itu ada indikator yang memang pusat yang menghitung begitu, untuk bisa menentukan berapa sih porsi DAU untuk masing-masing pemerintah daerah. Ada item-itemnya, misalkan jumlah penduduk, tidak salah kesenjangan fiskal gitu. Kesenjangan iya. Masing-masing daerah dapat. Yang nggak tahu, yang mungkin lebih tahu ya BPKAD-nya yang lebih tahu. Bapeda atau BPKAD-nya dari porsi DAU di masing-masing kabupaten, bisa ditanyakan informasinya berapa sih, atau dapatkah bidang Nike gitu. Karena kami saja 2024 baru dapat pendidikan. Untuk alokasi pendidikan. Untuk alokasi pendidikan. Bapak Ibu, tadi penegasan dari Bu Kabid adalah ada dana untuk pemenuhan SPM ya. Nah itu wajib, penekanannya wajib dulu itu dipenuhi, wajib dulu itu dialokasikan. Dari Bandung, dari Karangasem ya, dengan variasi APBD yang berbeda, kita sudah memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran itu. Tetapi mereka masih kebingungan, ya ada kebingungan nih untuk menerjemahkan indikator-indikator itu bisa diisi dengan kegiatan apa. Ya, terus yang kedua, bagaimana strateginya nih Bu? Niki kan ada usulan dari bawah, dari sekolah ataupun dari dinas, tetapi di atas juga ada usulan dari pokok-pokok pikiran dewan dan hasil musrenbang. Bagaimana strategi Niki meramu ini sehingga bisa semuanya terakomodir Bu? Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama untuk Bandung dulu. Untuk informasi Bapak Ibu mungkin tidak dibocorkan sama Pak dari Bandung ya. Pendapatan daerah Bandung paling tinggi sebali Bapak Ibu. Kebetulan tugas saya adalah selain sebagai atau membidangi penyusunan perencanaan anggaran, kami juga mempunyai tusi mengevaluasi APBD-nya kabupaten kota. Jadi 2024 Bandung memang luar biasa ya. Dari sisi pendapatan teralokasi ditargetkan 9,5 triliun lebih. Bahkan mengalahkan provinsi hanya 6,3. Ya, jadi tepuk tangan dulu ini teman-teman untuk Bandung. Jadi dengan sumber dana sebesar itu saya kira lebih lebih leluasa ingin mengusulkan ketika ingin mengusulkan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan bahwa
secara penyusunan anggaran atau pemilihan subkegiatan SPM memang di SIPD saat ini memang sudah tertagging. Jadi teman-teman sudah bisa milih Pak. Di SIPD dari 2023 itu memang SPM sudah tertagging di sistem mana-mana saja. Nah kemudian bahwa ketika daerah akan melaksanakan atau menyampaikan RAPBD-nya untuk dievaluasi, seperti kami, RAPBD kami dievaluasi oleh pusat, sementara kabupaten akan dievaluasi oleh provinsi, maka salah satu persyaratan yang harus disampaikan adalah melampirkan dokumen pemenuhan atau alokasi anggaran SPM. Salah satunya, pada saat kabupaten tidak menyampaikan, maka RAPBD tidak bisa kami evaluasi. Jadi dokumen belum dinyatakan lengkap. Jadi sebegitu pentingnya dan sebegitu ketatnya bahwa alokasi SPM baik khususnya di pendidikan, selain SPM juga ada 20% alokasi pendidikan, itu menjadi salah satu persyaratan bagi evaluasi RAPBD Pak. Saat itu tidak disampaikan, maka RAPBD dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kami kembalikan kepada daerah. Itu karena merupakan belanja wajib gitu. Jadi itu yang harus menjadi persyaratan, sehingga dengan adanya seperti itu memang secara sistem sudah dimudahkan, Permendagri-nya sudah disediakan untuk memudahkan teman-teman memilih kira-kira mana yang menjadi kebutuhan. Artinya bahwa di dalam Permendagri ini kan memang tersedia banyak subkegiatan Bapak Ibu. Tidak semuanya harus dianggarkan, tidak semuanya. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di daerah. Oh, kalau misalkan unit sekolah baru tahun lalu kami sudah klop semua, jadi sekolah sudah cukup, sudah memenuhi. Jadi kami SPM unit sekolah baru mungkin akan kami geser pemilihan subkegiatannya ke yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Mungkin hal-hal seperti Nike yang perlu kita tingkatkan lagi persepsinya atau pemahamannya bersama Niki antara Bapeda, dinas terkait, kemudian kita juga di BPKAD untuk mempunyai persepsi yang sama, tidak copy paste setiap tahun Nike manten program kegiatan dan subkegiatan yang kita pilih, tidak seperti itu ya. Jadi banyak sekali kalau yang hitung di Permendagri 15 ada 33 subkegiatan yang mendukung SPM Pak, jumlahnya yang sampul rekap. Jadi ada 33 di provinsi, 33 juga ada di kabupaten. Jadi ada sebanyak itu subkegiatan, kan tidak mungkin kita pilih semua. Capek Ibu administrasinya, iya nggak? Sekian subkegiatan dengan terbatasnya orang sekarang, kita sadari semua ini merupakan permasalahan se-Indonesia rasanya atas keterbatasan SDM kita. Jadi strateginya adalah tidak memilih semua dari subkegiatan itu gitu. Jadi harus ada pembahasan di internal Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, baik di bidang-bidang mana saja sih yang lebih prioritas dari segala prioritas yang ada di SPM Nike gitu. Oh, kalau ruang kelas baru rasanya cukuplah 2002 sekian dengan adanya unit sekolah baru, misalkan unit sekolah baru mencukupilah menampung semua angkatan sekolah di masing-masing jenjang gitu. Kan harus ada data yang mendukung di sana. Nah, itulah peran teman-teman di bidang sesungguhnya, memberikan penguatan data bahwa perlu atau tidak subkegiatan ini kita pilih. Iya kan? Enggak semua diserahkan kepada teman-teman program. Iya kan Bapak Ibu? Yang tahu kondisinya adalah teman-teman di bidang, mengukur seberapa ketersediaan sesuai dengan indikator yang ada, baik di jenjang SMA, SMK, sekolah pendidikan dasar. Kemudian untuk Bandung, terima kasih ya Bapak, yang bagus sekali hubungan kita dengan teman-teman di BPKAD juga, kaitannya dengan pemenuhan dokumen, dan itu sudah berlangsung selama saya ada di BPKAD dengan regulasi yang baru Niki, ya astungkare pemenuhan SPM aman lah di seluruh kabupaten dan sudah sangat mudah gitu. Nah kemudian yang Karangasem adalah kaitannya ketika ada subkegiatan baru yang teman-teman masih bingung ini digunakan untuk apa sih gitu. Memang di dalam Permendagri 90 2019 ya tentang
kodifikasi klasifikasi nomenklatur kode rekening itu memang terus ada pemutahiran Bapak Ibu. Pasti ada terus pemutahiran. Keluar pemutahiran berdasarkan surat keputusan menteri kalau tidak salah. Jadi ada keputusan menteri yang secara berkala ada pemutahiran kode rekening, termasuk pemutahiran sub-sub kegiatan yang ada. Nah, pemutahiran itu awalnya adalah atas usulan dari teman-teman dari kementerian mungkin. Oh, kira-kira untuk yang SPM ada kekurangan sub kegiatan ini loh, karena di SIPD belum ada. Gitu. Nah, di sana otomatis sudah disediakan apa sih indikatornya, output yang akan dihasilkan apa gitu. Otomatis sudah ada kok di Permendagri 90 dan pemutahirannya. Sehingga itu yang akan nantinya memandu kita untuk bisa memenuhi output itu, misalkan kegiatan barunya, penyediaan alat peraga itu misalkan ya, itu yang baru kegiatannya. Penyediaan alat peraga siswa, outputnya adalah tersedianya alat peraga ABCD kan begitu outputnya. Sehingga teman-teman sudah bisa menjabarkan di dalam belanja. Oh, kalau saya outputnya adalah itu, maka breakdown ke rekening belanja kan gampang. Oh, saya harus sediakan alat peraga tuh misalkan panci, misalkan apa gitu kan, ya, banyak sekali alat peraga untuk tingkat SMK, misalkan begitu. Nah, jika sebenarnya ada, jadi mungkin perlu dikomunikasikan lebih lanjut lagi dengan teman-teman yang ada di programnya atau tidak di Bapedanya yang menangani sektor pendidikan. Mungkin ya, Bapak Ibu harus kuat ya. Harus kuat, dan juga argumennya yang disampaikan diharapkan berbasis data juga. Tadi disampaikan kenapa Bapak Ibu anggota Dewan kita mengusulkan ini dalam pokok-pokok pikirannya, mengusulkan pembangunan ini atau mengusulkan sesuatu, ya mungkin ketersediaan data acuannya yang masih minim atau terbatas, ya, sehingga mereka usulkan saja dulu apakah ini sesuai kewenangan, apakah ini sesuai dengan arah pembangunan. Itu nanti Bapak Ibu yang diharapkan untuk memverifikasi kembali. Ya, cuma nanti memang itu Bu yang jadi kendala, mungkin kita sadari Bu ya, kalau sudah ini pokernya anggota DPRD gitu, ini pokernya Bapak anggota Dewan gitu, sudah lain ini ya Bu. Lain dunianya berbeda gitu. Nanti kalau tidak diakomodir, saya kena geser nggak? Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Juga Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan di dalam kesempatan hari ini, tentunya kalau Bapak Kepala Bapeda atau tim dari Bapeda itu bisa hadir, maka pasti akan luar biasa kompleks dari informasi yang akan kita dapatkan di kesempatan hari ini. Tetapi dari yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, dengan pengalaman beliau di Bapeda, kemudian juga sekarang mengawal di BPKAD, sudah banyak sekali inspirasi, banyak sekali motivasi untuk Bapak Ibu semua. Dan sekiranya Bapak Ibu ingin meningkatkan lagi pemahaman tentang SPM, Bapak Ibu yang perencanaan ini ngiring disiapkan kegiatan IHT gitu. IHT untuk personil Bapak Ibu yang disdik, karena media itu yang mungkin bisa kita gunakan meningkatkan pemahaman tentang indikator-indikator SPM dan bagaimana cara melakukan pemenuhan di dalam perencanaan kebutuhan di masing-masing bidang. Saya ada di sini, saya baru tahu juga bahwa Pak BJ mengeluarkan SE untuk bagi kabupaten kota mengalokasikan minimal 50% kegiatan dari kegiatan tagging SPM. Jadi itu yang pertama hal yang harus ingatkan, karena dengan SE Niki nanti pada saat evaluasi RAPBD kabupaten baik di perubahan 2024 dan Induk 2025 akan menjadi salah satu dokumen dasar kami pada saat kita mengevaluasi. Kami akan cek sebagai bahan berapa sih sub kegiatan yang sudah dialokasikan oleh teman-teman kabupaten dalam rangka mendukung SPM pendidikan ini. Jadi ini yang akan jadikan kita salah satu indikator untuk mengevaluasi RAPBD kabupaten kota. Nah, kemudian untuk informasi, kalau kami di Provinsi Bali tagging untuk sub kegiatan yang SPM itu sudah
75%, Pak. Kondisi existing saat ini di Provinsi Bali untuk tagging SPM pendidikan dari sub kegiatan yang ada. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, ketika kita menjabarkan sub kegiatan yang mendukung SPM itu ke dalam belanja, yang paling penting diperhatikan adalah kualitas belanja yang Bapak Ibu anggarkan, Bapak Ibu. Karena ini sudah menjadi catatan dari pusat, Bapak Ibu. Beberapa daerah begitu dalam hal menjabarkan atau mengalokasikan belanja-belanja, Nike kebanyakan belanja pendukung yang lebih besar daripada belanja intinya. Nike sudah menjadi catatan kita pada saat evaluasi RAPBD provinsi, sehingga menjadi catatan kami juga di provinsi ketika mengevaluasi RAPBD teman-teman di kabupaten. Khusus bagi SPM, nantinya akan kami harus lihat, misalkan sub kegiatan yang mendukung SPM adalah pembangunan ruang kelas baru. Kami akan lihat kualitas belanja di dalamnya. Apa belanja yang paling prioritas dianggarkan dari total, misalkan pagunya adalah 1 miliar. Ternyata perjalanan dinasnya 800 juta gitu. Dari fisik yang harusnya teranggarkan gitu. Nah, Nike yang harus betul-betul menjadi catatan kita bersama untuk penganggaran ke depannya, menjadi strategi kita untuk bisa mencapai output yang sudah ditentukan dalam indikator SPM. Nah, Nike mungkin 2 hal yang terakhir akan menjadi catatan kita bersama untuk selanjutnya akan menjadi pencermatan kami di dalam evaluasi RAPBD Kabupaten Kota. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Yang tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Santi. Beri aplaus dulu Bapak Ibu.